Oke guys, hari ini kita mau sedikit ngobrol mengenai sebuah paradoks yang ada di dalam dunia bela diri. Ya kan? Kalau kita ngomong yang namanya dunia bela diri, spesialnya di Brazilian Jiu-Jitsu, ada sebuah paradoks di mana seseorang itu selalu mengada anggapan bahwa jika seseorang itu punya belt yang lebih tinggi, orang itu harus selalu unggul dibandingkan belt yang ada di bawahnya. Let's say seorang blue belt itu diharapkan selalu menang terhadap orang yang punya sapu putih. Ataupun kalau kita ngomong orang yang sudah purple belt itu harus selalu menang terhadap orang yang blue belt dan white belt, harus menang kan. Kalau yang brown belt ya harus menang terhadap yang purple, blue, dan white. Oke, nah kita ngobrol apakah memang harus demikian? Jawabannya itu tidak bisa dijadikan satu patokan yang absolut saat ini. Why? Banyak faktor sebetulnya yang nantinya akan berpeluang dalam menentukan siapa yang lebih unggul dan sebagainya. Tetapi memang secara garis besar yang namanya belt itu paradoks sebetulnya. Nggak ada satu garansi apapun bahwa seseorang yang punya belt lebih tinggi itu lebih jago daripada orang yang beltnya di bawahnya. Kita ngomong, jangankan kita ngomong yang antar belt, bahkan kita ngobrol yang sesama belt, misalkan let's say blue belt dari tempat A dengan blue belt dari tempat B, itu tidak bisa disamaratakan standarnya, ada standarisasi yang berbeda. Seorang yang purple belt dari tempat yang satu dengan purple belt di tempat yang lain itu ada perbedaan. Bahkan kalau kita ngobrol lebih lanjut lagi, purple belt dari satu tempat perguruan yang sama sekalipun itu ada perbedaan. Pasti ada yang lebih unggul sedikit di sini, lebih unggul di sebelah satunya, dan sebagainya. Tidak bisa disamaratakan. Jadi banyak sekali faktor-faktornya yang ada di situ. Jadi tidak, menurut saya nih, kok saya ditanya nih, coach, apakah memang pasti gitu coach kalau yang lebih tinggi selalu menang? Kemungkinan besar seharusnya demikian, harusnya menang sih. Why? Karena punya keunggulan pengetahuan, punya keunggulan teknis. Jadi secara teknis dan sebagainya seharusnya orang yang berlatih lebih lama, yang punya belt lebih tinggi itu seharusnya menang kalau sparring. Ya, itu basicnya spesialnya sparring bahasanya kan. Tetapi apakah itu selalu demikian? Belum tentu. Ada banyak faktor yang menentukan. Contohnya, seorang yang mungkin pada waktu awalnya, waktu dia white belt, ya kan, dia belum bekerja, mungkin masih kuliah, dia punya waktu latihan seminggu 4 kali, dia latihan terus seminggu 4 kali, dia mencapai peringkat blue belt. Setelah dia blue belt, bersamaan juga dia mulai lulus kuliah, dia mulai masuk dunia kerja. Begitu dia masuk dunia kerja, yang dulunya bisa latihan seminggu 4 kali, belum tentu dia bisa berlatih seminggu 4 kali. Ada pekerjaan, ada meeting, ada tanggung jawab yang lainnya, ya kan, yang harus dia selesaikan di luar dia berlatih. Sehingga otomatis jam berlatihnya pun menurun, mungkin tinggal sekali atau 2 kali dalam seminggu. Di saat yang bersamaan ada white belt yang sedang rajin-rajinnya, dia lagi kuliah, masih belum bekerja, masih hidupnya ya full, dia cuman kuliah, fitness, mungkin habis itu pulang malamnya latihan BJJ, seminggu bisa 4 kali, bahkan mungkin bisa 5 kali. Itu yang terjadi. Saat dua orang ini bermain sparring, apakah pasti yang blue belt tadi menang? Bisa ya, bisa enggak. Kenapa? Kondisi saat ini menentukan hasilnya. Oke. Jadi yang namanya belajar BJJ itu tidak ada yang konstan. Dalam artian, saya pernah bahas di video saya yang dulu, sekali jago apakah selalu jago? Belum tentu. Jadi orang yang jago dalam artian dulu beberapa tahun yang lalu waktu dia mulai, dia benar-benar bisa full, bisa latihan seminggu 4 kali, bahkan 5 kali, sempat nge-gym dan sebagainya. Saat ini dengan berjalannya waktu, mungkin dia pekerjaannya naik pangkat, saat ini mungkin dia mulai berkeluarga, ada tanggung jawab yang lainnya, jam latihannya menurun, ya kan, otomatis level yang dia ada itu menurun. Itu harus disadari, nggak bisa dia tetap ada di level performance levelnya sama seperti beberapa tahun yang lalu saat dia berlatih seminggu 4 kali atau 5 kali. Sedangkan di saat bersamaan ada orang yang performance-nya lagi kenceng-kencengnya latihan, ya kan, dia bisa meluangkan waktu banyak banget nih, seminggu 4 kali mungkin latihan, tiap hari latihan. Pada saat sparring hasilnya pada saat ini tentunya akan berbeda.
Jadi kita selalu ada dinamika. Jadi ada dinamika, ada yang lagi rajin-rajinnya dia pasti akan naik. Ada yang lagi males mungkin atau kesibukannya banyak, ya dia pasti akan mengalami penurunan performa. Nah, ini yang membedakan. Di BJJ kita ini selalu dites. Setiap kali kelas selalu kita mengalami testing dengan yang judulnya adalah sparring. Dan itu hal yang harus kita hadapi dengan hati yang lapang, dengan berbesar hati bahwa kali ini mungkin kondisi saya kurang prima, saya bisa performa saya tidak terlalu bagus. Jadi tidak ada garansi. Dan tidak perlu kita ini merasa, wah saya ini kok kayaknya enggak pantas di belt inilah dan sebagainya. Itu omongan-omongan yang sering kali terjadi. Saya tuh enggak pantas blue belt lah, saya itu enggak pantas jadi purple belt dan sebagainya. Karena kita mulai membanding-bandingkan. Padahal ada banyak faktor yang mempengaruhi performa. Ya kan? Saya sendiri, kalau kita ngomong, saya sendiri sebagai coach, saya sendiri posisi saya sudah di level saya brown belt. Yes, secara pengetahuan, secara pengalaman, saat ini saya seorang brown belt. Tapi kalau kita ngomong apakah performa dalam artian kemampuan saya sparring dan sebagainya, stamina dan sebagainya, apakah masih sama seperti 10-12 tahun yang lalu? Bisa ya, bisa enggak. Dalam artian gimana? Ada hari-hari yang saya merasa, oh I'm very fit, ya kan, saya mau dijak sparring 8 kali juga ayo aja. Ada kalanya yang saya nggak merasa terlalu fit. Let's say saya mungkin barusan selesai menyelesaikan event, ya kan, saya punya pekerjaan lain, saya sebagai seorang wedding planner, ya kan. Kalau Anda tahu yang namanya wedding planner, itu Anda bisa start event itu mulai dari jam 2 pagi, Anda baru pulang rumah jam 12 malam, nanti malam, ya kan, kita mulai jam 2 jam 12. Itu recovery-nya kadang-kadang ya di usia saya saat ini terkadang 2 hari itu masih badannya masih pegel semua. Jadi kita ngomong apa adanya, performa itu bisa up, bisa down, up, down, up, down. Kalau Anda yang sudah terbiasa dengan seperti itu dan Anda bisa accept, ya menerima apa adanya, ya no problem. Oke. Jadi tidak perlu merasa bahwa wah saya ini dan itu, ini itu membuat alasan, tidak perlu. Sudah take it, jalani aja. Oke. Jadi tidak perlu kita membuat alasan bahwa saya nggak terlalu bagus lah, saya ini nggak worth it untuk belt saya dan sebagainya. Ingat, kalau seorang coach itu memberikan Anda belt, Anda blue belt, berarti coach itu melihat bahwa pada saat Anda mendapatkan belt, ingat ya, pada saat Anda mendapatkan belt tadi, Anda itu performance Anda sudah layak. Oke. Pada saat Anda mendapatkan purple belt, performance Anda pada saat itu sudah layak mendapatkan purple. Anda dapatkan brown, ya berarti warna brown. Tetapi setelah itu, setelah fase Anda menerima brown belt, purple belt, blue belt tadi, performa Anda itu bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Dan itu yang selalu ada. Bahkan kalau kita ngomong, teman-teman mungkin ada yang biasa nge-gym. Saya sebelum saya BJJ, saya aktif banget heavyweight lifting. Oke. Performa itu ada naik, ada turunnya juga. Hari ini saya bisa deadlift 120 kilo. Minggu depan harusnya ya, secara teori kalau hari 120 kilo, minggu depan bisa lebih dong. Bisa ngangkat lebih kuat lagi, lebih kuat. Harapannya begitu. Kenyataannya no. Ada kalanya hari ini saya bisa pick 125 kilo, saya bisa ngangkat, minggu depan tahu-tahu drop 100 kilo dan tidak kuat. Padahal saya merasa tidurnya sama, makannya sama, tapi tidak bisa ngomong. Yang namanya kondisi badan itu selalu up down. Terus bagaimana coach mengatasinya? Coach, mindsetnya. Oke, mindsetnya apa? Mindsetnya perlu dilatih. Mindsetnya adalah never give up. Anda berlatih di BJJ itu bukan persoalan sprint, Anda mau cepet-cepetan lari, wah saya pokoknya mau latihan maksimal. No. Orang berlatih BJJ, kalau Anda punya mindset, oh saya kepingin terlalu cepat, pokoknya mau ekstra cepat lah, mau yang instan dan sebagainya, pasti Anda nggak survive lama kok. Dari pengalaman saya, seseorang yang terlalu berambisi, terlalu bernafsu di awal-awal, biasanya malah nggak kuat lama-lama latihan BJJ. Justru yang kuat berlatih BJJ panjang lebar lama sampai akhirnya jadi color belt, jadi brown belt, jadi black belt. Yang saya temui adalah orang yang latihannya itu konsisten, rutin.
kondisinya lagi nggak enak, dia lagi nggak fit ya. Kalau nggak fit benar-benar ya Anda istirahatlah di rumah, jangan latihan ya kan. Tapi Anda usahakan terus latihan terus, latihan lagi. Nggak ada yang namanya upper belt yang nggak pernah ngetap dengan lower belt, ya kan? Kalau saya ditanya coach Rudi ini sudah pernah ngetap nggak sama yang lower belt? Oh ya banyak. White belt pernah ngetapkan saya, blue belt pernah ngetapkan saya, purple belt pernah ngetapkan saya, apalagi yang sama-sama brown dan black belt sudah pasti pernah ngetapkan saya. Dan it's okay, itu part of the game, itu hal yang harus Anda terima. Kalau Anda mendapatkan sampai Anda ngetap ya berarti you make mistake, play again. Oke, repeat lagi. Kalau Anda cuma mainkan game-game yang safety game terus ya Anda akan lebih lambat untuk berkembang. Oke, terima itu dulu. Dan satu hal lagi adalah banyak faktor yang menyebabkan perbedaan itu munculnya itu nyata. Satu lagi, selain tadi jam latihan, persoalannya adalah pada faktor usia. Misalkan seseorang yang meskipun dia seorang blue belt, tapi dia dengan usia yang mungkin sudah 40 tahun, 50 tahun bahkan, dan dia baru mencapai peringkat blue beltnya, karena dia baru latihannya baru mungkin di umur 40-an baru mulai latihan. Banyak kan saat ini kan umur 40-an baru blue belt. Tidak bisa kita mengharapkan performanya dia seperti seorang blue belt yang di umur 20 tahunan. Meskipun dia melatih fisik dan sebagainya, yes, itu bisa membantu. Tapi age, banyak orang yang bilang age is just a number. Yes, it's just a number. Dalam hal mental, yes. Secara fisik, secara body, tetap akan ada pengaruh. Yang namanya recovery-nya akan menurun lah dan sebagainya. Age itu harus jadi faktor penentu juga. Kemudian yang kedua adalah faktor mengenai body weight. Tidak bisa kita ngomong, wah BJJ ini kan paradoknya lagi adalah mengenai teknik above all. Kan kita pokoknya kalau tekniknya jago, kita bisa mengatasi orang yang weightnya di atas kita. Yes, itu betul. Dalam artian kalau teknikalnya orang itu nggak ada isinya. Saya ketemu dengan orang baru, meskipun beratnya dia 100 kilo, 220 kilo juga nggak ada masalah. Saya bisa shoot, saya bisa lempar-lempar dia. Tetapi kalau kita ngomong dengan orang yang beratnya 100 kilo, dan dia mungkin sudah mencapai purple belt atau blue belt lah, dia sudah tahu basicnya game, basic fundamental gamenya sudah tahu. Berat itu menjadi faktor yang membedakannya banyak. Dia udah tahu nih, mau saya sweep dia bisa put weight di posisi yang tepat, mau saya sweep juga sulit, ya kan? Saya harus benar-benar tepat waktu, dia benar-benar dia lagi ngangkat, dia lagi gerak, mau saya sweep. Tapi selebihnya dari itu, weightnya dia benar-benar akan membantu orang itu. Oke, jadi kita harus tahu juga kita ini main sama siapa. Kalau kita ngomong, wah nggak ada pengaruhnya harusnya weight itu. No, tunggu dulu. Kalau kita ngomong yang namanya UFC sekalipun, MMA yang all in, ya kan, fighternya jago-jago semua pun, tiap beratnya itu naik sekian kilo, kalau nggak salah 10 kilo atau something, 5 atau 10 kilo mungkin, cuma kalau nggak 5, 10 kilo. Antara range itu aja udah naik kelas, udah nggak bisa ketemu. Jadi kalau overweight sepersekian gram aja udah cancel, fightnya cancel. Kenapa? Karena menurut mereka sepersekian weight itu juga sudah berpengaruh pada power, berpengaruh pada endurance, berpengaruh pada hal-hal yang lainnya. Tidak bisa dikompetkan. Oke. Jadi kalau kita ngomong yang body pembanding kita siapa? Pembanding kita adalah orang-orang dengan body weight yang sama, orang-orang dengan umur yang sama, orang-orang dengan pengalaman yang sama. Itu baru kita bisa melihat penilaian tentang diri kita secara lebih real. Oke guys, jadi kuncinya jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan pernah membanding-bandingkan, oh saya ini, saya itu, dengan bandingannya dengan orang lain. Anda buat pembandingan dengan diri Anda sendiri. Kemarin saya tidak bisa melakukan sesuatu, sekarang saya bisa. Kemarin saya tidak bisa ini, sekarang saya bisa. Kemarin saya kena ini, sekarang saya tidak kena ini. Sekarang ini. Pembandingannya adalah dengan diri kita sendiri. Jangan bandingkan dengan orang lain. Oke guys, hope it helps. Kalau Anda membandingkannya dengan hal yang tidak tepat, pasti Anda akan frustrasi di BJJ. Okay guys, hope it helps. Keep on training and see you on the mat. Peace.